Ya, di bawah matahari. Gitu ya. Banyak hal yang sia-sia di bawah matahari ini, saudara-saudara. Ya, salah satunya adalah menganggap kalau batu itu bisa menghapus dosa. Inilah salah satu hal yang sia-sia di bawah matahari. Nah, untuk itu saudara-saudaraku, mari kita cerdas sejak hari ini supaya kita tidak dibelenggu kesia-siaan. Sebab itu adalah usaha menjaring angin. Namanya juga usaha menjaring angin. Apakah berguna menjaring angin? Bisa kalian jaring angin? Coba dulu jaring kalian dulu angin. Menjaring angin adalah sesuatu kesia-siaan. Semoga kawan-kawan paham. Nah, untuk itu kawan-kawan, aku persilakan kawan-kawan untuk naik ke atas. Silakan kita berdiskusi, berdebat, silakan saja. Tapi yang agak cerdas lah. Ya, seperti 2 hari ini ku tengok orang yang naik ke sini adalah orang yang ber-IQ 70, yang SDM-nya sangat rendah. Terkadang aku prihatin kawan-kawan kalau begini generasi anak bangsa. Bisa tutup negara kita ini 10.000 tahun lagi. Kalau seperti yang naik ke roomku ini dalam 2 hari ini kualitas anak bangsa. Contoh seperti si Rahmat itu. Dia percaya mencium batu bisa menghapus dosa. Ampun doro. Ampun doro kawan-kawan kalau masih percaya batu itu bisa menghapus dosa. Jadi aku persilakan dengan kawan-kawan, silakan. Oh, ada si Juma. Oh. Mana? Saudara, anak Batak. Ya. Kita bahas temamu ya. Kita bahas temamu. Kayak mana? Apa kau bilang? Kita bahas temamu tadi. Oke. Boleh ya. Dulu, kayak mana pergumulanmu itu Juma? Udah selesai pergumulanmu itu? Pergumulan apa? Yang kau alami, apa yang kau alami beberapa waktu terakhir ini udah selesai? Apa yang saya alami? Gak ada. Saya sehat walafiat, bahagia bersama keluarga. Sama keluarga Bisnis lancar, alhamdulillah, masya Allah. Sama keluargamu yang mana kau berbahagia? Kau punya istri? Anak-anak saya, saudara-saudara saya. Oh, kau punya anak? Iya dong. Enggak usah basa-basi, Oh, kok basa-basi. Nggak cocok. Sekarang kita bahas temamu. Nah, silakan tunjukkan wajahmu, bro. Tunjukkan wajah. Ya, tuh wajah lagi kan. Nah, tengoklah. Ini kalau orang sudah panik, wajah lah. Paulus bisa lihat wajahnya. Paulus mengajarkan 13, dengar. Paulus mengajarkan agama Kristen, Paulus mengajarkan menyembah Yesus, Paulus mengasih kalian 13 kitab. Kamu tahu wajahnya? Kamu tahu wajahnya? Dengar dulu Nur Alim. Aku tanya dulu. Kamu tahu wajahnya Paulus? Panik dia kan? Di ini Nur Alim. Panik dia kan? Panik. Di TikTokku ini ada aturan. Ada aturan di sini Nur Alim. Jangan kau bikin aturan agamamu ke TikTokku ini. Panik. Bukan panik dia. Panik. Bukan panik. Di sini ada aturan. Coba buka kameranya. Coba silakan. Nah, kamu sudah biasa diskusi dengan saya buka kamera. Jangan cuma beralasan aja. Silakan. Oke ya. Anda menuduh umat Islam itu menjadikan batu Hajar Aswad itu sebagai penghapus dosa. Saya tidak menuduh. Nah, itu tadi barusan. Itu berdasarkan dalil. Tadi barusan. Ya, oke. Berdasarkan dalil. Sebentar, aku bukakan dalilnya. Sebentar. Nggak usah. Saya udah paham itu. Udah paham. Saya udah paham. Bilang aku menuduh. Enggak. Saya udah paham itu. Bentar. Kau mengatakan aku menuduh. Sekarang aku bukakan. Saya udah paham itu. Nah, sekarang saya bernarasi. Karena kau mengatakan aku menuduh.
Kau mengatakan barusan aku menuduh Ya, sekarang. tadi Anda mengajak orang jangan percaya jual harta untuk menyembah atau mensiarahi batu untuk menghapus dosa. Kan dulu dalilnya boleh. Anda kan mulai ngarang bebas dia kan, mulai panik dia. Kau buka aja Yesaya 6. Baca Yesaya 6, buka Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Sabar ya. Boleh kos saya belum ganti-ganti. Ya betul, ini sudah 1 minggu baju kosnya nggak diganti. Badan saya nggak bau soalnya. Makanan saya makanan halal semua. Jadi badan tetap harum. Meskipun nggak mandi 1 bulan. Tidak seperti pemakan ini, kalau tidak mandi pun masih tetap bau. Berarti bukakan dalilnya. Ya, silakan. Silakan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umari dari ayahnya, ia berkata, sesungguhnya Ibnu Umar pernah berebut berdesak-desakan untuk mendekati 2 rukun, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Sebelumnya aku tidak pernah melihat seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang berdesakan seperti itu. Lantas aku berucap, wahai Abdurrahman, mengapa engkau mendekati 2 rukun dengan berdesak-desakan seperti itu? Tidak pernah kulihat seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang seperti itu. Dia menjawab, aku melakukannya karena mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani bisa menghapus dosa. Itu dalilnya. Silakan, apa yang mau kau bantah? Oke, baik. Sesungguhnya mengusap kan berarti berusaha menyentuh, bukan batunya yang menghapus dosa, tapi upaya mengusap batu itu yang menghapuskan dosa, artinya amalan. Oke. Sama di dalam Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Kemana-mana dulu, jangan kemana-mana. Jangan nangis. Jangan kemana-mana dulu. Jangan nangis, itu hak saya untuk menjawab. Itu hak saya untuk menjawab. Jangan kemana-mana dulu. Kita bahas supaya Anda itu jalan logikanya. Tentu saja agama Yahudi diajarkan mencium batu bara. Imannya lari ke Alkitab. Katanya Quran itu sempurna. Bukan supaya Anda paham. Mengusap batu. Tidak cuma. Sekarang mengusap batu. Batu yang mana? Batu Hajar Aswad. Oke ya. Oke. Saya jelaskan. Oke, saya nggak lari ke kitabmu. Oke. Kitab Yahudi. Oke. Ya. Jadi upaya mengusap batu itu adalah dengan cara apa? Mengusap itu kayak gini atau pakai lidah mengusapnya? Boleh. Itu menjilat itu, Bung. Kamu jangan larikan daripada apa yang Anda baca. Pakai bibir. Mencium itu, Bung. Berarti yang ke Ka'bah itu semua pakai tangan, enggak pakai bibir. Orang mencium karena mereka cinta. Mengusap menggunakan tangan. Dicium. Apa gunanya itu dicium? Ya sama seperti Yesaya 6. Iya, apa gunanya mencium batu itu? Menghapus dosa. Sama seperti Yesaya 6. Yesaya 6. Oke, sebentar. Saya dulu dong. Dengarkan cuma. Ini kan masih membahas Islam toh? Iya benar, ini membahas ya, makanya Islam. saya yang menerangkan. Habis itu ente. Ya. Oke, saya dulu. Okay. Ya, silakan. Mengusap batu menghapus dengan dosa. cara apa mengusapnya? Mengusap dengan tangan, itu udah pasti. Bukan dengan bibir. Itu mencium. Orang pergi ke Ka'bah pakai tangan atau pakai bibir? Ya pakai tangan dan pakai bibir. Pakai bibir. Oke, berarti kalau pakai tangan mengusap, kalau pakai bibir ngapain? Mencium itu namanya. Oke. Artinya di sini poinnya adalah menyentuh. Artinya sini menyentuh. Tangankah, tubuhkah, sikukah, mulutkah, intinya menyentuh batu itu. Artinya datang ke sana untuk melakukan ibadah. Itu perintahnya. Ibadah umroh atau haji, ya itu adalah menghapus dosa. Ya. Jadi bukan batunya tapi ibadahnya. Sabar, bukan batunya tapi ibadahnya. Sama dengan Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Ada ke Alkitab. Loh, ini giliran saya. Ini giliran saya. Ini giliran saya. Sama seperti orang Yahudi mencium batu bara menghapus dosa. Tidak ada. Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7 Anda baca coba. Anda baca. Tidak
ada. Cuma kau tidak pede dengan kitabmu. Bukan tidak pede, saya mengatakan sama seperti yang dilakoni oleh orang Yahudi. Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Itu nggak ada. Tak satu pun orang Yahudi pergi ke Ka'bah itu mencium itu, nggak ada. Mereka punya tembok ratapan. Mereka tidak mencium tembok ratapan. Siapa bilang? Siapa bilang? Anda baca Yesaya. Anda baca Yesaya 6. Baca Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Silakan Anda baca. Bentar, sekarang aku jawab. Enggak. Baca dulu. Baca Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Silakan. Sebentar, aku jawab dulu. Cuma aku jawab dulu. Orang Yahudi berdiri di depan tembok ratapan itu. Baca Yesaya 6. Dengarkan dulu Juma. Dengar dulu. Baca Yesaya 6, Bung. Bisa dong. Orang Yahudi orang Yahudi berdiri di tembok ratapan itu untuk meratap. Paham ya? Namanya juga sudah tembok ratapan. Mereka mempercaya bahwa tembok ratapan itu adalah bekas dari bait suci yang dibangun di zaman Nehemia, di zaman Ester, di zaman Ayub. Hanya itulah yang tersisa tembok ratapan itu menurut keyakinan mereka. Maka mereka pergi ke situ untuk meratap. Kau tahu meratap? Bersedih karena mereka tidak bisa menjaga bait suci itu. Sudah? Jadi tidak ada orang Yahudi yang pergi ke tembok ratapan itu untuk menciumnya dan dipercaya bisa menghapus dosa. Berbeda. Nah, kalau kau tadi mengatakan, ini keteranganmu loh. Orang pergi ke Ka'bah, menyentuh batu itu dengan tangan dan menciumnya dengan bibirnya, itu menghapus dosa. Beda Juma. Nah, sekarang aku tanya sama kamu. Giliran saya dong. Kok bertanya terus? Ini kan pertanyaan ke Islam. Sekarang mana? Kapan saya bertanya? Ya udah, nanti kita bahas Alkitab selulah. Enggak. Saya dulu bertanya. Saya dulu. Gantian kita. Oke, giliran saya ya. Oke. Iya, giliran saya bertanya, giliran saya. Ya, sebelum saya bahas tentang batu dulu selulah. Iya, ini kita bahas batu. Ini kita bahas batu dan sampai selesai pun kita akan bahas batu. Tenang aja. Tidak akan membahas yang lain. Oke. Kalau Anda membaca dalam Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Seorang serafim terbang membawa batu bara. Dan setelah batu bara itu menyentuh bibir seseorang, maka kesalahannya dihapuskan dan dosanya diampuni. Itu Yesaya 6 nomor 6 sampai 7. Oke ya. Jadi aman itu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah Kolose 2 nomor 9, Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Pertanyaan saya, apakah batu sakar Yesus menebus dosa? Silakan. Sebentar, aku jawab dulu Yesaya itu. Sebentar, aku jawab dulu Yesaya itu ya. Iya. Oke. Kau tahu nggak arti serafim? Tahu. Apa itu serafim? Itu bagian dari makhluk malaikat. Oke. Bagian dari makhluk atau malaikat. Dalam tahun matinya Raja Uzia, bukan Uzia. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Siapa yang berkata? Yesaya. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah.
Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Mana batunya Juma? Mana batunya? Oke, baik. Kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani itu disebut Ritzpah. Ritzpah itu artinya batu bara. Ya. Salah kau Juma. Bara itu bukan batu. Bara itu adalah api yang menyala-nyala. Mana batunya Juma? Dalam bahasa Ibraninya itu Ritzpah. Ritzpah itu artinya batu yang menyala atau batu bara. Bukan batu bara Juma. Buka original teksnya, buka. Bedakan enggak dengan bara? Dengan Buka original teks. Nah, kemana-mana lagi. Lihat Juma. Kok kemana-mana? Kok kemana-mana? Rispa itu artinya batu bara dalam bahasa Ibrani. Batu yang membara. Itu adalah bahasa Ibrani. Itu bara? Boleh kujelaskan bahasa apa Ibraninya itu? Dulu dong. Ritspa itu artinya batu yang membara atau batu lantai atau batu bara. Bara itu sesuatu yang sedang menyala-nyala. Contoh. Dengarkan Juma, dengarkan itu jelaskan. Nah itu tadi kamu jelaskan itu boleh, aku nggak boleh. Bahasa Ibraninya bara di situ apa? Dengarkan biar ku jelaskan Juma. Di situ tidak ada batu. Yang ada di situ adalah bara. Bahasa Ibraninya apa? Bahasa Ibraninya apa? Bang Juma, bisa kau mendengar? Bisa kau dengar? Oh, iya, oke. Bisa kau dengar? Silakan. Di situ tidak ada batu, yang ada di situ bara. Ibraninya apa? Makan bara dengan batu bara. Ibraninya apa? Juma, di situ tidak ada batu Juma. Saya tanya Ibraninya apa? Oke, sekarang kita translate ke bahasa Ibrani. Sebentar ya. Sebentar. Sabar. Inilah sudah dibilang Ritspa, tidak percaya. Ritspa artinya batu atau lantai batu. Ayo. Pertanyaan saya ingat tadi. Bara itu bara Juma. Ibraninya apa? Ini sudah Ibrani Juma. Apa bahasa Ibraninya apa? Bentar. Nih, Ibraninya. ini Ibrani tidak. Enggak, bahasa Ibraninya itu translate dari Indonesia ke Ibrani. Ya sudah, ini aku translate. Yesaya 6:7. Bahasa Indonesia tidak ada di sini. Ada. Bahasa Ibrani bara di situ ada rispa. Rispa itu artinya itu lantai batu, atau batu. Di sini sudah diterjemahkan. Di sana tidak ada batu Juma. Jadi kamu mencium bara bisa, menghapus dosa mencium bara api mau dicium. Bisa, bara itu, makanya aku jelaskan sama kau. Bara itu adalah sesuatu yang menyala-nyala. Bara itu yang dicium. Cara dengan batu. Contoh, dengarkan Juma. Jadi mencium api gitu. Bara itu kata sifat Juma. Dengarkan Juma. Kata sifat lagi, mulai. Dengarkan Juma. Dengarkan dulu. Nah ini. Mulai kayak gini diskusi sama ini. Dengarkan dulu. Mulai emosi. Bukan emosi. Bara itu bukan batu, tetapi bara itu sesuatu yang menyala-nyala. Contoh, dendam membara. Dengarkan dulu Cima. Kenapa kau tidak mau mendengar? Kenapa kau tidak mendengar? Ritspa itu benda, bukan kata sifat itu bara. Dengarkan dulu, bara itu sifat juga. Ritspa itu benda, lantai batu. Dengarkan, lantai batu atau batu bara. Bisa kau mendengar? Bisa, makanya saya tertawa karena lucu. Oke. Bara itu sebenarnya kata sifat, bukan batu. Contoh, dendam membara, bukan dendam membatu. Nah, jadi bara yang dimaksudkan di situ adalah sesuatu yang menyala-nyala. Iya. Tidak ada di situ batu. Jangan kau cari remeh. Nah, jadi malaikat dalam Islam. Jadi malaikat membawa sifat. Iya, dia membawa firman yang menyala-nyala itu.
Dia membawa firman yang menyala-nyala itu Juma. Padahal Ritspa di situ, Ritspa itu artinya apa? Lantai batu. Bara, bukan lantai batu, bara. Saya sudah berusaha untuk translate Juma, ini dia ya. Yesaya 6 ayat 7. Aku orang yang jujur dalam berdiskusi ini, dengar. Oke, kita buka ya. Yesaya 6 ayat 7, aku translate dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia. Yang ada itu bara, bukan batu. Dek. Sudah jelas ya? Ambil HP ke situ yang baru. Udah jelas ya, Juma. Tunggu. Saya buka juga. Oke. Nah, itulah perbedaannya. Kalau di Islam yang dicium itu batu nyata, batu yang berbentuk apa itu? Tunggu, sabar. Dan itu memang batu, bukan kata sifat. Aku sudah mentranslate. Sabar. Apa tadi? Apa lagi yang mau kau minta dari aku? Tunggu, Yesaya 6. Kita buktikan lah, Anda itu. Oke, sudah. Aku sudah putar kamera, kan? Tunggu dulu, Bang. Kita buktikan, Bang. Oke, silakan. Oke, saya buka kamera ya. Saya alihkan kamera saya dulu ya. Oke. Ini tercas, sorry. Silakan. Kalau aku mah sudah tunjukkan tadi ya, aku blog di Google, lalu aku bikin Google Translate. Di situ tidak ada batu, yang ada bara. Kalau yang di Islam itu memang batu berbentuk apa itu? Aduh, entah bentuk apapun itu, kadang malu. Nih, Yesaya 6. Oke. Ya. Di sini Serapim nih membawa bara. Ya. Kan? Nah, kita lihat bara ini angka berapa ya? Nih, bara. Nih. Apa bahasa Ibraninya tuh? Ritspa. Enggak salah kan? Apa artinya Ritspa? Nih. Apa ini? Lantai batu. Mana ada lantai batu? Yang di atasnya itu. Kok lantai batu? Bagaimana mungkin malaikat membawa lantai batu? Di mana logikamu, Juma? Kok malaikat bawa lantai batu? Lantai 2 lagi kau bilang. Lantai batu 4, lantai 2. Kemana ceritanya malaikat membawa lantai batu? Dibongkar rumahnya. Lantainya itu dibawa-bawa malaikat. Di mana logikamu, Juma? Inilah akibat kau selalu cocokologi. Bagaimana malaikat membawa lantai batu? Lah itu dari tamu, itu Bibelnya begitu bunyinya. Ritspa itu lantai batu. Artinya lantai batu itu adalah batu yang dibentuk, batu yang bisa dijadikan lantai. Malaikat membawa lantai batu. Duh, lantai keramik, lantai papan. Malaikat membawa lantai keramik. Lantai keramik berarti keramiknya kan? Hei, lantai keramik dibawa berarti keramik yang dibawa. Lantai papan yang dibawa berarti papan yang dibawa. Lantai batu yang dibawa berarti batu yang dibawa. Dengarkan. Lantai kayu dibawa berarti kayu dibawa. Apa spesifikasinya? Apa urgensinya malaikat membawa lantai keramik? Apa? Untuk menghapus dosa. Lantai keramik? Gimana lantai keramik? Dari mana lah yang dibawa malaikat itu? Lantai batu, Ritspa. Itu menghapus dosa. Lantai batu apa? Lantai batu dari dikatakan Serapim berarti dari surga. Serapim membawa batu itu. Lantai dibawanya. Lantai dari surga yang terbuat dari batu dibawa oleh malaikat. Dicium. Makanya dijelaskan dosa terhapus. Kata bara di situ adalah kata sifat. Nggak ada bara. Sudah kita lihat lantai batu. Itu yang tertulis, Juma. Aku sudah berusaha mentranslate-nya, Juma. Di sini ditulis bara. Lihat. Itu translate ke Indonesia dari bahasa Ibraninya, dari Indonesia ke Ibrani. Ini original teksnya, kodenya ada. Kita lihat di dalam kode 07531. 07531. Lantai rumah artinya lantai batu.
Lantai Sekarang batu. begini, silakan Anda membawa lantai keramik, berarti membawa keramik. Silakan Anda bawa lantai papan, berarti membawa papan. Silakan Anda membawa lantai batu, berarti membawa batu. Urgensinya lantai batu dibawa malaikat. Apa urgensinya Juma? Lantai Menghapus batu. dosa. Baca nomor 7-nya. Kita baca nomor 7-nya. Saya buka kamera lagi ya, saya perlihatkan Anda ya. Nah, nomor 7 sekarang. Kita lihat. Silakan. Kita ganti aja nama si Juma jadi si lantai batu ya. Kita ganti aja namanya. Ya, terserah. Terserah. Anda kan bertanya untuk apa? Nah, kita kasih jawabannya. Anda bilang untuk apa? Untuk apa? Nah, kita kasih. Oke. Malaikat membawa lantai batu. Nah, nih. Tidak usah tertawa menutupi kehancuran nih. Dia menyentuhkan kepada mulutku, Ya. serta berkata, lihat, Ya. ini telah menyentuh bibirmu, Ya. maka kesalahanmu telah dihapus. Tuh. Dan dosamu telah diampuni. Tepuk tangan Coba dong. baca ayat 6-nya. Coba baca ayat 6. Ya tadi sudah. Serapi membawa batu lantai batu. Oh. Malaikat membawa lantai batu. Oke lah, udah nggak apa-apa. Loh. Itu dalilmu. Ya sudah, Oke. kan nggak kulawan bro. Oke, sudah ya. Malaikat membawa lantai batu. Oke, sekarang giliranku. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mencium Nabi Muhammad bisa menghapus dosa. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mana dalilnya? Aku bertanya sama kau Juma. Nggak ada dalil. Nggak ada dalil. Kau jawab dulu. Nggak ada dalil. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mengikuti Nabi Muhammad menghapus dosa. Mengikutinya. Mencium dengan Nggak ada bibir. dalilnya. Nggak ada dalilnya. Berarti nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada dalil. Mencium batu yang di Mekah bisa nggak menghapus dosa? Bisa, ada dalilnya. Dalam urusan menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Allah yang menghapus dosa, bukan batunya. Mencium batu Hajar Aswad bisa nggak menghapus dosa? Bisa. Oke. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Nggak bisa. Nggak ada dalilnya. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, batu atau Muhammad? Allah yang menghapus dosa, bukan batu. Bukan batu. Bukan. Tapi kau bilang tadi mencium batu dia menghapus dosa. Iya, amalan, perbuatan. Mencium. Sekarang begini, kau pergi ke Mekah, pernah kau ke Mekah? Saya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Waktu Terus? kau ke Mekah, kau ciumi nggak batu itu? Menyentuh dan juga mencium. Oke, apa gunanya kau mencium batu itu? Alhamdulillah, saya tidak akan pernah bisa mencium batu kalau saya tidak kemudian mengorbankan tenaga, waktu dan untuk itu ke sana. Tenaga, waktu, Ya, materi uang. dan semuanya. Ya, itu pengorbanan saya menuju ke sana yang menghapuskan dosa, Ya. bukan batunya. Jika kau mencium batu itu, dosamu terhapus kan? Ya, Oke, berarti mencium batu bisa menghapus dosa. yes. Mencium Muhammad nggak bisa menghapus dosa. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Tidak ada batu menghapus dosa, nggak ada. Loh, tapi kau bilang tadi mencium batu bisa menghapus dosa. Mana dalilnya mencium batu, batu itu Oke. menghapus dosa? Sebentar. Oke, silakan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umari, dari ayahnya, ia berkata, sesungguhnya Ibnu Umar pernah berebut berdesak-desakan dengan mendekati dua rukun, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Sebelumnya aku tidak pernah melihat seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang berdesakan seperti itu.
Lantas aku berucap, wahai Abdurrahman, mengapa engkau mendekati dua rukun dan berdesak-desakan seperti itu? Tidak pernahkah kulihat seorang sahabat Rasulullah SAW yang seperti itu? Dia menjawab, aku melakukannya karena mendengar Rasulullah SAW Melakukan, ya. sesungguhnya mengusap hajar aswad dan rukun Mengusap. yamani bisa menghapus dosa. Itu dalilnya. Nah iya, mencium bisa menghapus dosa, bukan batu yang mencium menghapus. Muhammad saya nggak menghapus dosa. Tidak ada dalilnya itu. Mencium Mana lebih hajar hebat aswad dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? tidak ada batu. Mana buktikan kepada saya batu menghapus dosa, mana dalilnya batu menghapus dosa? Kita baca, mencium hajar aswad menghapus dosa kan? Iya, mana dalilnya batu menghapuskan dosa? Mana dalilnya? Hajar aswad itu batu atau enggak sih? Batu, mana dalilnya batu menghapuskan dosa? Mana dalilnya? Sudah kita tadi dia mencium, menjawab, aku melakukan. mencium batu itu pahala menghapus dosa, tapi bukan batu yang menghapus, bukan batu yang menghapuskan dosa. Mencium batu, ya benar. Mencium Bukan batu hajar aswad. mencium menghapus dosa. batu berarti menghapuskan dosa. Siapa yang menghapuskan dosa? Batu atau Allah? Ya. Batu atau Allah yang menghapuskan dosa? Mencium batu itu menghapus dosa, benar kan? Ya. Yang menghapus dosa itu batu atau Allah? Mencium batu itulah yang menghapusnya. Batu itulah yang menghapusnya. Makanya batu itu berwarna putih. Dengar Juma. Makanya waktu dulu batu itu berwarna putih. Karena banyak dosa diserapnya, batu itu menjadi hitam. Oke, saya kasih analogi ya. Saya kasih analogi boleh? Belum, pertanyaannya dulu kau jawab Juma. Kau percaya enggak mencium batu hitam itu menghapus dosa? Bisa enggak? Iya, saya percaya. Udah selesai kita. Saya kasih analogi boleh? Dengarkan dulu. Mencium Muhammad bisa enggak menghapus dosa? Enggak ada perintahnya, enggak ada dalilnya, enggak ada sunnahnya. Mengikuti beliau, Dalam hal iya. menghapus dosa, ya. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Batu tidak bisa menghapuskan dosa, Nabi Muhammad tidak bisa menghapuskan dosa. Mencium batu hitam itu menghapus dosa. Sekarang- sendiri yang Sekarang saya kasih analogi. Sama kau sebentar. Saya kasih analogi boleh? Dengarkan, diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umar. Itu sudah. Artinya betul nggak mencium batu hitam itu bisa menghapus dosa? Iya, kan sudah saya iakan. Oke, mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Tidak ada perintah dan tidak ada kaidahnya Oke. itu. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Batu dan Nabi Muhammad tidak menghapus dosa. Barusan kau ucapkan loh. Makanya saya kasih, boleh saya kasih analogi? Boleh saya kasih analogi, boleh? Silakan, aku persilakan Oke. dengan hormat. Baik, ketika saya perintahkan kepada Anda memegang pohon itu, aku akan kasih kamu uang. Begitu kau memegang pohon itu, saya kasih kamu uang. Sekarang pertanyaannya, yang kasih kamu uang pohon itu atau saya? Juma yang kasih aku uang. Boleh enggak kamu mengatakan dengan otakmu itu bahwa pohon itu memberikan uang ke Anda? Nggak boleh dengan dalil Enggak seperti boleh. itu. Tapi yang Anda lakukan menyentuh pohon mendapatkan uang, betul? Benar. Yang memberikan Anda uang pohon atau saya? Kamu yang memberikan aku uang. Bagus. Sampai sini paham? Logikamu kena? Benar. Bagus, Tetapi alhamdulillah. berbicara sebentar. Tetapi berbicara tidak pernah Tuhan berkata begini. Mencium hajar aswad, Allah akan menghapus dosa. Enggak ada. Tapi mengikut Rasulullah, menghapus dosa kan? Tidak ada dalilnya seperti itu. Dalilnya yang berbunyi itu seperti ini. Dengarkan cuma. Kul in kuntum karena mendengar Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah sesungguhnya mengusap hajar aswad dan rukun yaman bisa menghapus dosa. Nggak ada di situ kan? Rasulullah. Oke, Rasulullah kan? Dengarkan dulu Juma, dengarkan dulu. Kenapa kau sulit mendengar?
Di situ tidak ada tertulis kalau kau menjilat batu Hajar Aswad Allah mengampuni dosamu. Enggak ada itu tertulis. Oke, saya jawab. Sudah. Saya jawab. Yang tertulis adalah, dengarkan dulu. Yang tertulis adalah mencium Hajar Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya, itu yang tertulis. Oke, saya jawab ya. Karena tadi itu tidak sama, tidak sepadan. Itu silakan. Oke, saya jawab. Mencium Hajar Aswad adalah hal yang disunnahkan, diperintahkan oleh Rasulullah. Betul? Sesuai hadisnya kan? Rasulullah yang memerintahkan dan mencontohkan, betul? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah kepada mereka, manusia, apabila dia mau dosa-dosanya kuhapuskan, suruh mereka mengikuti engkau wahai Nabi Muhammad. Jelas ya? Jelas? Jadi kalau umat Islam, dengar. Jadi kalau umat Islam mau agar dosanya diampuni oleh Allah, maka mengikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, kami mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah yang mengampuni dosa, bukan batu. Oke. Berarti kalau kau mengikuti apa yang dilakukan Muhammad, dosamu diampuni, benar kan? Ya, sesuai dengan tadi. Oke. Muhammad bertapa di dalam goa. Ya. Kenapa kau nggak bertapa di dalam goa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertahannuts, dengar, bertahannuts, mendekatkan diri kepada Allah. Kami juga sering melakukan itu. Kenapa kau nggak pergi? Masih ada nggak gua hero sekarang? Masih ada nggak gua hero sekarang? Itu tidak ada perintahnya. Mana perintahnya? Perintahnya Rasulullah untuk mengikuti apa yang dilakukan Muhammad. Enggak, mengikuti perintah. Mana perintahnya? Ke Gua Hira mana perintahnya? Tunjukkan. Mana perintahnya Muhammad? Lah tadi Anda yang membaca hadisnya? Tidak ada di situ kata perintah. Lah. sudah dijelaskan di sana bahwasanya mencium, menyentuh, mencium, dan Rasulullah mengatakan itu, bahwasanya sahabatnya pun menyatakan bahwa sekiranya aku tidak melihat Rasulullah melakukan itu, maka aku tidak akan melakukan. Berarti muncul mencontohkan kan? Berarti ya, Muhammad mencontohkan. Nah, hapus dosa. Muhammad pergi ke dalam goa mencontohkan, bukan? Menghapus dosa kan? Oh enggak, dia ke Gua Hira itu, dengar. Apa mencontohkan tidak? Dengar. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Gua Hira itu untuk bertahannuts mendapatkan wahyu Al-Quran. Apakah kami akan ke sana juga untuk mendapatkan Al-Quran? Oke. Sekarang aku bilang sama kau. Muhammad mengawini anak umur 6 tahun, mencontohkan atau memerintahkan? Iya, Masya Allah. Keutamaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Siti Aisyah. Dengar. Dengarkan dulu Juma. Kayak mana diskusi kayak gini nggak terang benderang? Harus terang benderang lah. Ilmumun nihim. Kau tadi mengatakan apa yang dilakukan Muhammad kalau dicontoh oleh orang Islam, maka dosanya akan dihapus, benar kan? Dalam hal Hajar Aswad tadi. Oh, dalam hal yang lain tidak? Tidak, karena kami bukan nabi. Sekarang begini. Nabi Muhammad, dengarkan saya. Saya belum bertanya loh. Anda sudah 1000 pertanyaan, saya belum, baru 1. Anda tadi tentang batu saja. Aku baru bertanya tentang ini bertanya ke Siti Aisyah, ke Gua Hira, saya sudah jawab. Kau bilang contoh kan? Hati-hati akan meluncur pertanyaan saya, mematikan Kristen sedunia. Hati-hati ya. Ini pertanyaan saya Anda hindari, pertanyaan pamungkas ini Anda hindari. Terang benderang di TikTokku ini berdiskusi harus terang benderang. Iya, betul. Kau tadi mengatakan apa yang dilakukan Muhammad kalau ditiru umatnya dosanya akan terhapus, benar kan?
ini terkait dengan Hajar Aswad tadi. Kul in kuntum tuhibbunal. Kan Anda bertanya, Anda menyatakan bahwasanya mana perintah? Nah, saya katakan Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekarang begini, Kristen mengaku pengikut. Dengar. Kristen mengaku pengikut Yesus. Udah. Alkitab aja lah kita bahas. Alkitab aja lah dulu. Alkitab silakan. Oke, giliran saya berarti ya. Giliran saya. Ingat pertanyaan saya. Ya. Berbicara mengenai batu. Ya. Ya. Apakah Anda percaya bahwa batu zakar Yesus bisa menghapuskan dosa? Sekarang aku menjawab. Yesus itu disebut batu penjuru. Bukan. Saya tanya batu sakarnya yang saya tanya. Karena ketika dia digantung di pohon, dengar. Ketika dia digantung di pohon, dengar dulu. Dengar. Ketika dia dengar dulu. Saya yang bernarasi pertanyaan saya supaya Anda paham. Di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuhnya Yesus itu adalah ilahi. Itu satu. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, Theos, dewa Anda, nuzul menjadi manusia, lengkap dengan biji zakar. Yang digantung di atas tiang salib, itu lengkap dengan batu zakar. Pertanyaan saya, apakah betul batu zakar Yesus ikut andil di dalam menghapuskan dosa-dosa orang Kristen? Silakan. Ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Enggak apa-apa kalau aku nggak akan mau menghujat seperti itu, enggak. Ya, ini bukan menghujat. Ini bukan menghujat. Dengarkan biar aku jawab. Silakan. Tahu memilih kata-kata dalam berdiskusi. Contoh ini ya. Muhammad itu nabi bagi orang Islam. Sudah. Nah, jadi aku menghormati itu. Aku nggak mengatakan nonot Muhammad itu nabi atau tidak. Aku nggak mau mengatakan itu. Nggak mau. Ya, jelas tubuh ketika berbicara mengenai seluruh tubuhnya itu adalah nabi. Beliau nabi. Seluruh tubuhnya nabi. Nabi Muhammad adalah nabi. Aku tidak sekarang permasalahannya, apakah batu zakar turut andil di dalam menghapus dosa manusia? Karena batu zakarnya ikut digantung. Jawab. Sudah, boleh aku jawab? Aku bisa memilih kata-kata aku dengan sopan dan baik. Silakan. Yohanes 1 ayat 14. Sudah, firman itu telah menjadi manusia. Kalau firman itu menjadi manusia, berarti manusia itu harus sempurna. Ada kelaminnya, ada mulutnya, ada matanya, ada tangannya, termasuk yang kau ucapkan tadi. Aku pun sampai berdesir jantungku mendengar ucapanmu itu, tapi nggak apa-apa lah. Artinya, untuk menjawab pertanyaanmu itu, firman menjadi manusia. Maka sebagai manusia, dialah penebus dosa kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu. Karena firman telah menjadi manusia. Kalau untuk menyebutkan secara spesifik, nenennya ikut enggak, dengkulnya ikut enggak, pantatnya ikut enggak, aku tidak mau mengurai seperti itu. Tetapi aku menjawab secara keseluruhan bahwa firman itu menjadi manusia. Artinya ketika menjadi manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu jawabannya, silakan. Ya, baik. Di dalam kitabmu kan dijelaskan tuh, Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuhnya kan ilahi. Berarti ketika dia digantung, ini kan Anda berbicara mengenai dosa kan, dan batu penghapus dosa di Islam. Maka muncul pertanyaan itu, apakah ketika Yesus menghapus dosa kalian dengan menggunakan dirinya, apakah termasuk batu sakarnya ikut menghapuskan dosa kalian? Kalau iya, berarti boleh enggak saya mengambil kesimpulan? Boleh tidak saya mengambil kesimpulan? Oke. Boleh enggak saya simpulkan bahwa batu sakar? Boleh enggak aku berbicara dulu? Boleh enggak aku berbicara? Batu dalam Kristen, batu sakar Yesus penghapus dosa. Boleh enggak? Cuma
Di dalam beriman kita harus utamakan etika, sopan santun, Loh, dan etika. kok bicara etika? Jangan ajarin saya etika. Jangan ajarin saya etika. Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 7, nomor 8. Seluruh tubuh Yesus, Benar, seluruh tubuhnya. seluruh tubuh Yesus. Termasuk Aku bilang sakarnya. tadi, Termasuk sekarnya kan? sekarang aku bilang sama kau, seluruh tubuh Yesus, seluruh, Oke, termasuk mulai dari zakarnya. kepala sampai kaki. Oke, Karena berarti- firman itu Berarti saya boleh mengatakan, saya boleh Seluruh. mengatakan dosa-dosa Kristen dihapuskan dengan batu zakar Yesus. Boleh? itu tidak kata-kata yang Tapi boleh tidak? kata-kata yang sopan. Boleh tidak? Itu bukan kata-kata yang sopan. Bukan karena masalah di- sopan atau tidak. Anda tadi menuduh kami batu menghapus dosa. Anda menuduh. Sekarang saya kembalikan. Apakah betul Kristen punya dosa terhapus oleh karena batu zakar manusia Yesus? Betul tidak? Ada nggak dalilnya mencium batu hitam itu menghapus dosa? Ya, ada dalilnya. Ada nggak dalilnya kalau Yesus itu menghapus dosa? Iya, firman Iya. itu telah. Sekarang berbicara mengenai batu. Dengar, berbicara mengenai batu. Apakah pada diri Yesus ada batu zakar? Aku tidak bisa menggunakan kata-kata yang tidak sopan di dalam beriman. Bagaimana Anda mengatakan tidak sopan sementara Bible berbicara sakar kuda? Di Sakarnya mana ditulis jakar Yesus? Di mana ditulis jakar Yesus? loh, Yesus itu manusia. Ganti Lukas pertanyaan lain. 2, Lukas 2, Lukas 2, nomor 22, 23, 21 sampai 23. Yesus memiliki nonot digunting, dipotong. Biar kubukakan. Sabar biar Nah, kubukakan. silakan. Lukas 2 sebentar ya. Ya, Ya berapa tadi? 22 sampai 23, silakan. Oke, ayat 22 dan 23 ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Di mana dikatakan jakar Yesus menghapus dosa? Yesus itu diajarkan menghapuskan dosa. Sekarang Yesusnya. kita Juma. Yesus Cuma- menghapus dosa. Cuma di dalam beriman kita harus memilih kata-kata yang sesuai dengan etika. Kok kata-kata etika? Etika aku Kok kata-kata dengarkan etika? Cuma. Kau ditonton 2000 orang cuma nggak malu kau. Enggak dong. Yang malu Enggak itu malu. yang Katakan yang malu itu dosanya dihapuskan oleh zakar manusia. Itu yang harus malu. Tidak ada tertulis jakar Juma pantang. Kolose 2 nomor 9. Oke. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 7. Anda baca. Satu-satu dulu, satu-satu. Oke. Tadi kau Oke. katakan Lukas 2 sudah kubaca tidak ada situ jakar. Sekarang Pada hari ke-8 Yesus disunat. Kolose berapa? Sebentar. Apanya Kolose yang berapa? disunat? Nonotnya ada batu, ada. Kolose berapa Juma? Kolose 2 nomor 9. Bentar. Kolose 2 ayat 9 ya Juma ya. Ya apa-apa selalu lah. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Hah? Di mana Secara tertulis- jasmani. Sebentar dulu Juma. Sebentar. Di mana tertulis jakar Yesus menghapus dosa di mana? Oke, ingat ya, seluruh jasmani termasuk zakar tidak? Ada nggak tertulis jakar itu? Saya tanya, seluruh jasmaninya Yesus termasuk zakar tidak? Ada nggak tertulis jakar itu? Saya ulang, seluruh jasmani termasuk zakar tidak? Benar, termasuk jakar. Ada nggak tertulis jakar Yesus menghapus dosa? Ada nggak Pada tertulis? saat Yesus mati di atas tiang salib, Di dalam beriman. Sebentar, zakarnya Juma. ikut mati tidak? Kau diam dulu kau Juma, diam dulu kau ya. Dengarkan dulu aku ya. Juma di dalam berdiskusi lintas agama, marilah kita memilih kata-kata yang jauh lebih sopan, jauh lebih bermoral. Kalau tidak tertulis jakar, kita nggak bisa Juma mengucapkannya pantang kayak gitu karena ini masalah agama.
Paham ya, cuma kuajari kau etika. Oh. Tapi ya sudahlah. Oke, silakan ganti pertanyaanmu yang lain, silakan. Enggak. Iyakan dulu. Ketika Yesus mati di atas tiang salib, apakah sakarnya ikut mati? Tidak ada tertulis di Alkitab itu jakar Yesus Juma. Aku tidak mau terikut-ikut. Kolose 2 nomor 9. Seluruh jasmani. Berarti ikut juga, si Uco juga ikut. Tapi ya, kan? Sudah. Ketika di dalam kitabmu, sabar. Ketika Yesus mati di atas tiang salib menghapus dosa, zakarnya ikut mati atau masih hidup zakarnya? Seluruh tubuhnya mati. Ya. Termasuk zakarnya. Seluruh tubuhnya mati. Termasuk zakarnya berarti kan? Seluruh tubuh. Berarti boleh tidak saya mengatakan bahwa penghapusan dosa Kristen itu ada turut andil batu zakar Yesus, betul? Tidak ada dalilnya yang menuliskan jakar Yesus itu menghapus dosa, enggak ada. Kalau tidak ada dalil, kita enggak bisa mengucapkan. Seluruh tubuhnya menghapus dosa kan? Iya, seluruh tubuhnya. Termasuk batu zakarnya. Semua. Termasuk batu zakar. Semua. Oke, baik. Berarti Kristen menggunakan batu zakar Yesus sebagai penghapus dosa. Udah selesai kan? Kau jangan membuat kesimpulan. Saudaraku, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhanmu, dewamu turun mengambil rupa manusia. Hari ke-8 nonotnya dipotong, lalu digantung di pohon. Di pohon ikut batu zakar. Konsep muncul, matinya Yesus di atas salib menghapuskan dosa Kristen. Berarti berbicara tuduhanmu Islam, batu Hajar Aswad menghapuskan dosa. Saya simpulkan, batu zakar Yesus menghapuskan dosa. Salah atau tidak? Salah atau tidak? Boleh aku bicara? Silakan. Ketika aku mengatakan mencium batu hitam bisa menghapus dosa, dalilnya ada. Ketika kau mengatakan jakar Yesus menghapus dosa, itu tidak ada dalilnya. Tapi kalau kau beranggapan karena sepenuhnya jasmani Yesus, sepenuhnya ilahi, ya sudahlah. Iya, Yesus kan mengatakan inilah darahku, inilah dagingku. Inilah darahku, inilah dagingku. Zakarnya termasuk dagingnya tidak? Ya sudah. Nah, udah. Berarti Kristen menghapuskan dosa dengan batu zakar, betul? Dengan tubuh Yesus itu, bukan hanya dengan batu zakar, betul? Tidak hanya dengan jakar saja, karena jakar itu tidak hanya dengan zakar saja. Berarti Anda sudah mengiyakan. Saudara-saudara Kristen dimanapun Anda berada, dengarkan. Jangan Anda menghujat Islam bahwa Islam itu menjadikan batu sebagai penghapus dosa. Hari ini kita membuktikan pengakuan anak bata bahwa zakar Yesus menghapus dosa Kristen. Selesai kita. Selesai ya? Sudah? Selesai ya? Boleh aku bertanya? Jadi kesimpulannya zakar Yesus menghapus dosa kan? Boleh aku bertanya? Sekarang boleh aku bertanya? Bilang dulu iya. Zakar Yesus menghapus dosa Kristen kan? Tidak ada dalilnya itu, Juma. Inilah darahku, inilah dagingku. Tidak ada tertulis jakar, Juma. Daging di sini termasuk zakar atau tidak? Oke, ya sudah. Boleh aku bertanya? Berarti Kristen menghapuskan dosanya dengan menggunakan zakar Yesus. Betul atau tidak? Seluruh tubuhnya, tidak termasuk zakarnya. Termasuk zakarnya menghapus dosa. Termasuk yang tidak tertulis. Oke. Berarti saya simpulkan, sebelum Anda bertanya, saya simpulkan. Kristen menjadikan zakar Yesus sebagai penghapus dan penebus dosa. Selesai. Betul? Ya dong. Sudah? Oke, sudah. Sekarang coba kau buka dulu di dalam Al-An'am ayat 101. Al-An'am ayat 101. Kenapa rupanya di sana? Coba Anda bacakan. Ya, itu kitab suci, mu baca loh. Ya, baca, Anda yang membawa narasinya. Kenapa jadi saya? Jangan. Sebentar ya. Makan dulu. Tapi
Tapi satu, jangan lapor polisi ya, jangan lapor polisi ya. Kenapa jadi lapor polisi ya? Oke ya, kesimpulannya ya, begitu ya. Siap. Berterima kasihlah kepada Zakar Yesus. Tapi jangan lapor polisi, itu saja. Enggak lah, silakan aja. Silakan. Saya aku takut juga, tapi udah lain apa. Kau yang lebih dulu, kau yang memulai. Jangan emosi dong, santai aja. Aku sedang membukakan dalilnya Quran Kemenak. Oke. Dia Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Allah punya anak sedangkan dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Pertanyaan saya, Allah tidak punya anak karena apa? Silakan. Oke. Al-Quranul Karim menjelaskan lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oke. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan, berarti dia laisa kamislihi. Tidak ada dua Tuhan, tiga Tuhan. Karena Tuhan itu hakikatnya tidak sama seperti makhluk. Tuhan itu tidak dua, tidak seperti di Kristen. Kemungkinan di Kristen bisa punya anak karena memang Tuhannya tiga, kan gitu. Nah kalau di Islam Tuhan itu satu, tidak ada dua. Kau jawab saja, kenapa Allah nggak punya anak? Karena Tuhan cuma satu, karena Allah cuma satu. Oke, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak karena Allah cuma satu, benar kan? Betul sekali. Bukan karena jomblo. Nah, itu makhluk. Jomblo itu makhluk kayak Yesus. Al-Quran yang bilang. Paulus. Karena jomblo, kan Al-Quran yang bilang karena jomblo. Allah itu huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus. Maha suci Allah itu. Maka dia kemudian tidak tersentuh sifat-sifat manusia seperti Yesus. Tidak ada sifat seperti Yesus. Pertanyaannya simpel, Juma, pertanyaannya loh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat yang berdiri sendiri. Bukan karena nggak punya istri. Ya. Justru karena Allah itu berdiri sendiri, tidak ada Tuhan lain selain dirinya. Benar, kita nggak berbicara Tuhan lain. Iya, dia Allah itu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah bukan makhluk, tidak ada yang setara dengan dia. Oke, Juma, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak beranak karena Qul huwallahu ahad, karena Allah itu ahad dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu alasannya kan? Itu alasannya atau enggak? Iya. Tapi Al-Quran mengatakan karena nggak punya istri. Nah, mana yang betul? Kau atau Al-Quran? Atau Al-Quran salah tulis? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang kamu baca tadi, ya. Badi'us samawati wal ard, dia yang menciptakan langit dan bumi. Baginya tidak ada sohib, baginya tidak ada pasangan, tidak ada teman. Kenapa demikian? Sohibah. Sohib itu, sohibah, pasangan perempuan. Pasangan. Oke, pasangan, kerabat, atau teman, atau sohib, atau sahabat.
Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin punya anak, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin punya istri. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin punya istri. Sebentar dulu. Kawan-kawan, udah datang pasukan report. Udah datang pasukan report, kawan-kawan. Tolong tap layarnya, kawan-kawan. Udah datang pasukan report. Udah ada pelanggaran. Sebentar Juma, sebentar. Kawan-kawan, bantu tap layarnya ya. Udah datang pasukan report, udah ada pemberitahuan. Sebentar Bang Juma, sebentar. Nanti live kita ini mati karena udah banyak pasukan report. Sebentar Bang Juma, izin ya sebentar ya. Izin ya. Sebentar dulu. Kawan-kawan, genapkan dulu itu kawan-kawan 200k. Ayo yang muslim juga dong. Yang muslim juga tap layar dulu kawan-kawan. Udah ada pelanggaran. Sabar ya Bang Juma ya. Genapkan dulu kawan-kawan 200k biar jangan dihapus live kita. Sabar ya Bang Juma ya, sabar ya. Sabar saudaraku, sabar. Karena udah ada pemberitahuan. Lagi kawan-kawan, genapkan dulu kawan-kawan. Sabar Bang Juma ya. Lagi teman-teman muslim juga dong. Ayo teman-teman muslim. Terima kasih kawan-kawan ya yang sudah tap layar ya. Bantu dong teman-teman muslim tap layarnya. Terima kasih ya kawan-kawan ya. Sudah bisa. Oke, sudah. Nah, sekarang coba dengan terang benderang dulu kita berdiskusi Juma. Dengan terang benderang. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak karena apa? Jawab dulu. Ya, karena Allah itu ahad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak diperanakkan. Sekarang konfirmasi ya. Konfirmasi ya Bang Juma ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak karena ada 3 alasan. 1, karena dia ahad. Kullallahu ahad. Yang kedua, karena dia tidak beranak. Yang ketiga, karena dia tidak diperanakkan. Benarkah? Yes. Oke. Tapi Al-Quran mengatakan karena jomblo. Di mana tertulis? Oke, kita lihat di dalam Al-An'am ayat 101 ya. Dia Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia nggak punya istri? Terus? Ya itu. Masalahmu dia tidak bisa punya anak karena tidak punya istri. Ya karena dia ahad. Karena dia ahad kan udah dijawab tadi. Bukan karena nggak punya istri. Karena dia ahad. Sudah aku bilang tadi Juma, Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak karena dia ahad. Iya, betul. Karena tidak beranak. Iya, karena dia ahad. Karena dia ahad. Shema Israel Adonai Elohim Adonai ahad. Ahad. Iya. Kan itu udah jawab. Iya. Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak karena dia ahad. Karena dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Benarkah? Iya, betul. Tapi Al-Quran bilang karena nggak punya istri. Yang mana yang betul? Ya, karena ahad. Dia tidak punya istri, dia tidak punya cucu, dia tidak punya kakek, dia tidak punya nenek, dia tidak punya opung. Karena dia ahad. Quran bilang karena nggak punya istri loh. Ya karena dia ahad. Bagaimana mungkin dia punya istri sementara dia ahad? Kalau dia punya istri berarti dewa dewi, sama seperti agamamu. Bapak punya istri bernama Maria. Bukan karena ahad. Kalau di agamamu, Tuhanmu punya istri bernama Maria, lahir anaknya Yesus. Tidak, jangan kemana-mana dulu Juma. Ya itu jawabannya. Kenapa Allah tidak punya istri? Kenapa Allah tidak punya anak? Kenapa Allah tidak punya kakek? Kenapa Allah tidak punya cucu? Kenapa Allah tidak punya anak? Disebabkan karena Allah itu ahad. Bukan karena jawabannya. Justru karena ahad. Karena ahad. Karena ahad, maka Allah tidak punya anak. Lucu. Gini loh Juma, aku kan sudah bertanya tadi sama kau, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak Juma? Karena ahad.
Karena Allah Subhanahu wa taala ahad. Ya udah selesai. Sudah selesai jawabannya. Bilang karena nggak punya istri. Al-Quran bilang karena nggak punya istri. Kenapa dia tidak punya istri? Karena ahada. Kita nggak membicarakan kenapa dia nggak punya istri, kenapa dia nggak punya anak, Iya, kenapa dia nggak punya anak? Karena dia ahada. Karena Sudah? ahada. Karena ahad. Benar. Karena ahad. Benar. Tapi Al-Quran bilang bukan karena ahad, karena nggak punya istri. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Kenapa Allah kemudian tidak tercipta sama seperti Yesus? Karena Allah bukan makhluk, Dia yang menciptakan. Di situ ayatnya badi'us samawati wal ard. Dikatakan di ayat itu khalaqa kulla syai', khalaqa kulla syai'. Dia menciptakan segala sesuatunya. Sudah dibilang ahada. Badius samau. Coba lanjut dulu, lanjut. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu walada. Bagaimana mungkin kemudian dia punya anak? Udah jelas kok di situ. Allah itu ahad. Iya, sahibatun. Bagaimana Tuhan itu bisa memiliki pasangan istri? Bagaimana Tuhan? Sohibah. Jangan ajarin saya. Jelas Allah itu ahad. Maka karena ahada, maka Allah itu sendiri. Sebentar Juma. Di dalam Al-Quran Al-An'am ayat 101 tidak tertulis karena ahad. Itu tidak ayat. Dengar. Tertulis di dalam. Sebentar, dengarkan dulu Juma. Harus terang benderang Juma. Yang tertulis di dalam Al-Quran Al-An'am bukan karena, tetapi karena tidak mempunyai istri. Dalam bahasa Arab disebut lahu sohibah. Sohibah. Mana yang betul? Ya, jadi gini, saudara, tolong kayak tadi analogi yang saya kasih ya. Ya, atau baca dulu lengkap. Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakikat yang ahad, Maha Esa. Oke. Sementara orang-orang Yahudi, orang Nasrani menyatakan Allah itu punya anak. Maka Allah menjawab, bagaimana mungkin? Sedangkan Allah tidak memiliki istri, sahibat. Tidak memiliki sahib, kerabat atau kesamaan setara dengan dirinya. Jadi tuduhan-tuduhan orang-orang terdahulu mengatakan Allah punya anak itu mental semuanya. Oke, paham ya sampai di situ? Ketika dikatakan Isra atau Esra itu adalah anak Elohim, anak Allah. Ketika Yesus ada anak Allah, Allah membantah. Tidak mungkin, karena Allah itu tidak memiliki istri. Allah itu ahad, tidak memiliki makhluk, tidak memiliki hakikat yang setara dengan dirinya. Itu jawaban untuk membantah tuduhan orang-orang terdahulu. Begitu juga membantah orang-orang Arab. Yang kutanya. Dengar. Begitu juga kemudian tuduhan orang-orang Arab jahiliyah yang mengatakan Azza, Latta dan Uzza itu sebagai anak Allah. Itu dibantah oleh Allah. Tidak mungkin, disebabkan karena Allah itu ahad. Allah tidak punya istri, Allah tidak punya kerabat, Allah tidak punya silsilah, Allah tidak punya keturunan dan seterusnya. Itu jawabannya. Mengerti, cuman kamu yang tidak bisa nangkap jawaban saya. Apalah yang kutanya? Coba, apa yang kutanya? Coba, kaulah dulu yang mengurai pertanyaanku, kau yang menjawabnya. Bagaimana mungkin Allah punya anak? Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala nggak punya anak? Kenapa? Ya. Kenapa Allah tidak punya anak? Jawabannya karena Allah tidak punya istri. Udah dijawab kan? Karena nggak punya istri kan? Iya, betul. Oke, udah. Ya, apa masalahnya? Apa masalahnya? Ya sudah, ya sudah. Oke, giliran saya bertanya, boleh? Oke. Oke, saya bertanya ya. Oke. Silakan. Kenapa Yesus tidak punya anak? Sementara dia punya nonot. Dia makan, dengar dulu. Dia makan, dia minum, masuk ke dalam tubuhnya, menjadi darah, menjadi daging, menjadi sperma.
Pertanyaan saya, bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya sementara dia tidak punya istri? Silakan. Jadi aku konfirmasi pertanyaan Bang Juma ya. Iya, kan Tuhan mau manusia, sabar. Ya, aku konfirmasi pertanyaanmu ya. Yes. Kenapa kawan-kawan? Kenapa Yesus nggak punya anak? Padahal dia punya seperti manusia biasa normal. Berarti dia Matius 19 ayat 12. Oke. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Orang kan. Ada orang yang sebentar Juma, bisa ku jawab kah? Ya, saya kan cuma menimpali orang toh. Ya, bisa ku jawab. Ya. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Oke. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Matius 19 ayat 12. Satu lagi. Ya, silakan. Satu lagi. Sebentar ya. Sabar, kubukakan dalilnya satu lagi. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Berbicara tentang Yesus, Yesus berasal dari surga, membawa kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak ada hubungannya dengan kawin dan mengawinkan. Karena Allah bisa punya anak tanpa harus punya istri. Di mana dalilnya Allah bisa punya anak tanpa punya istri? Yohanes 1 ayat 12. Ini dia ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Pertanyaan saya, Anda tidak nyentuh. Pertanyaan saya, bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Itu loh. Hasrat yang begituan karena dia kudus. Sudah? Dia lapar. Dia lapar. Dia haus. Dia ketakutan. Dia was-was. Firman Tuhan. Dia ngantuk. Dia tidur. Dia makan. Berarti dia manusia 100%. Buktinya waktu dia kecil. Waktu dia kecil dia netek. Masuk ke dalam tubuhnya berupa sperma. Sekarang pertanyaan saya, Tuhanmu yang manusia yang punya nonot itu, bagaimana caranya melampiaskan spermanya? Jawab. Orang yang memikirkan selangkangan. Sekarang kemana-mana. Tadi membahas Allah, bahas istri. Yesus manusia punya sperma. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Jawab. Dengan cara memperkota diri 501, mimpi basah atau kawin. Juma. Paham ya? Apa? Yesus lahir bukan karena sperma, bukan. Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya itu sperma yang ada dalam tubuh Yesus hasil dari makan. Itu dilampiaskan Yesus dengan cara apa? Berbicara tentang kerajaan Allah. Mulai kerajaan Allah. Saya tidak berbicara mengenai kerajaan mimpi. Yang saya tanya, sperma yang masuk ke dalam tubuhnya Yesus dia lampiaskan dengan cara apa? Makanya aku jawab, Yesus itu membawa kerajaan Allah. Kerajaan Mulyana, Allah. thank you. Selangkangan. Jelas ya? Tidak berbicara mengenai itu. Yang saya tanya, bagaimana cara Yesus menyalurkan sperma yang ada dalam tubuhnya?
Di surga itu nggak ada Ini berbicara bukan bicara surga, ini bicara di dunia. Yesusmu manusia. berasal dari surga. Nggak ada Yesus urusan. Kalau dia berasal dari surga lantas dia tidak manusia, boleh. Faktanya dia manusia. Makan, minum, takut, ngantuk, tidur, lari, ketakutan. Sekarang yang saya tanya, bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Tuhan kamu itu punya sperma. manusia Tuhanmu itu punya sperma. Tadi dia mati menghapus dosa-dosa Kristen dengan batu sakar. Batu sakar itu yang memproduksi sperma. Nah, batu sperma ini, batu yang memproduksi sperma ini menyalurkan spermanya dengan cara apa? Mampus. Baik, sekarang jawab ya. Sekarang aku Jawab. Sebagai manusia, tidak semua manusia berbicara tentang selangkangan saja. Di mana dalilnya? Ini bukan berbicara selangkangan. Yang saya tanya, sperma Tuhanmu itu dilampiaskan dengan cara apa? Tidak semua manusia melampiaskan hawa nafsu, hingga semua. Ya, lalu dengan cara apa Yesus melampiaskan spermanya? Dengan cara apa? Tidak semua manusia berbicara Dengan cara apa? Tadi Allah tidak punya istri, sekarang dengan cara apa Tuhanmu melampiaskan spermanya? Jawab. Oke, Matius 9. Ada orang yang tidak dapat kawin karena Ini saya tidak membahas orang. Yang saya tanya Yesus. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Colok pantat keledai kah? Hawa nafsu. Yesus tidak berbicara hawa nafsu. Siapa bilang Yesus kelaparan? Hawa nafsu. Sperma itu apa? Makasih sperma Nanda. Sperma itu Yesus apa? kelaparan. Kau kan mengatakan bagaimana cara Yesus melampiaskan hawa nafsunya, spermanya, Yes, benar? betul. Filipi 2 nomor 6 nomor 8, dia menjadi sama seperti manusia. Berarti dia menjadi punya sperma. Pertanyaan saya, bagaimana cara dia melampiaskan spermanya? Jawab. Oke, sekarang aku jawab. Masih mau kau datang besok? Semua manusia berbicara tentang melampiaskan hawa nafsu. Di mana dalilnya? Yang saya tanya Dulu Yesus. Juma, dengarkan dulu Juma. Aneh kawan ini. Ya, pertanyaan saya apa? Kau kan menanyakan bagaimana cara itu. Iya, kenapa kamu bawa-bawa orang? Yang saya tanya Yesus, jangan kau bawa orang yang lain. Saya tidak peduli yang lain. Paulus saya tidak pedulikan. Yang saya tanya Yesus Tuhanmu. Ini berbicara Tuhan tidak punya istri kan? Kamu tanya tadi. Nah, sekarang Tuhanmu ini memiliki kemudian sperma. Pertanyaan saya, bagaimana caranya Tuhanmu Yesus melampiaskan sperma yang ada di dalam nonotnya? Jawab. Oke, sekarang aku menjawab ya. Nanda Puspita, syukran. Tidak semua manusia memikirkan selangkangan. Apalagi Yesus berasal dari dalam surga. Ya, caranya dia melampiaskan spermanya itu dengan cara apa? Bisa kau mendengar dulu? Boleh dia tidak memikirkan selangkangan, boleh. Boleh dia tidak memikirkan wanita, boleh. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara dia melampiaskan Boleh kau mendengar dulu? spermanya? Boleh Itu kau loh. mendengar dulu? Syukran Bang Rendra Setiawan, Masya Allah, Barakallah. Ya, Boleh kau mendengar dulu? saya sudah mendengarkan jawabanmu kemana-mana bahas orang selangkangan surga, nggak bahas itu. Yang saya tanya, bagaimana cara Tuhanmu Yesus yang memiliki nonot dan memiliki nafsu itu melampiaskan spermanya? Jawab. Oke. Oke, terus dari tadi. Oke. Tentang selangkangan saja Juma. Ya, lalu bagaimana cara melampiaskannya? Tidak semua manusia melampiaskan nafsunya Juma. Lalu Yesus bagaimana caranya melampiaskan spermanya? Dia tidak melampiaskan. Dari mana Anda tahu? Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Ini berbicara kawin, Bang Disi, sahabatku Disi, syukran. Ini berbicara kawin. Ini berbicara kawin. Tidak semua orang kawin, tidak semua orang kawin. Oke, Yesus pun tidak kawin. Oke, tapi bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Jawab. Yesus tidak melampiaskan. Yesus tidak berbicara tentang hawa nafsu. Loh, dia makan, dia minum,
Ya, itu Berarti ada nutrisi dalam tubuhnya yang menjadi sperma. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Yesus tidak melampiaskan sperma. Dari mana Anda tahu? Matius 19 ayat 12. Tidak semua orang kawin. Oke, betul. Tidak semua orang kawin. Lalu-lalunya Juma. Kau ditonton orang lo Juma. Kau ditonton 4.000 orang lo Juma. Kan sudah ku jawab tadi, Matius 19 ayat 12. Dengarkan dulu Juma. Juma dengarkan dulu. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian oleh karena kemauannya sendiri, karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Artinya adalah Yesus berasal dari dalam kerajaan surga. Kerajaan surga tidak berbicara tentang selangkangan. Tidak ada di surga. Jadi karena Saya Yesus, tidak bahas selangkangan loh. jangan kepanasan. Ya kipas lah. Dengar dulu Juma. Silakan kipas dulu. Yesus berasal dari surga. Surga tidak berbicara tentang selangkangan. Karena agama Kristen bukan agama selangkangan. Jadi kau jangan membawa ajaran agamamu ke Kristen sampai soal melampiaskan sperma. Paham ya? Karena hanya di dalam agamamu lah di surga itu memecah perawan. Tidak ada di dalam surga manapun tidak ada memecah perawan. Tetapi takutnya Juma, perawan yang kau pecahkan itu Gundorowo di alam kubur itu. Takutnya ya. Mak lampir. Memang ada 72 jenis-jenis setan. Mak lampir, Gundorowo, si manis jembatan Ancol. Itu kan setan-setan yang menyamar sebagai bidadari. Takutnya itu yang panas. Ketika Yesus lapar, dia lampiaskan nafsu laparnya dengan makan. Ketika Yesus haus, dia lampiaskan nafsu hausnya dengan minum. Ketika Yesus ngantuk, syukran Pegasus, Bang Pegasus. Ketika Yesus ngantuk, dia lampiaskan dengan tidur. Ketika Yesus punya sperma, dilampiaskan dengan cara apa? Jawab. Yesus tidak melampiaskan hawa nafsu karena Yesus itu berasal. Udah ku jawab dari tadi Juma. Spermanya ini cara keluarnya, keluar spermanya ini gimana? 501 kah? Mimpi basah kah? Mimpi basah kah? Atau kawin? Oke, sekarang aku menjawab ya. Yesus berasal dari surga, tidak berbicara. Dia tahu. Boleh aku bertanya kembali? Pertanyaan saya Anda harus selesaikan dulu dong. Yesus melampiaskan spermanya dengan cara apa? Aku jawab. Yesus tidak melampiaskan soal sperma karena Yesus berasal dari surga. Surga berbicara tentang selangkangan. Udah, itu jawabnya. Lalu spermanya keluar dengan cara apa? Tidak tertulis di dalam Alkitab. Apa yang tidak tertulis di dalam kitab suci, aku tidak bisa mengucapkan. Berarti boleh saja mimpi basah? Tidak tertulis di dalam Alkitab. Boleh saja dia 501 perkosa diri? Tidak ada pemerkosaan. Karena surga itu kudus. Dia kawin? Surga tidak boleh berbicara tentang selangkangan. Surga tidak makan minum. Yesus datang makan minum. Di surga adalah tubuh kemuliaan. Yesus datang dengan tubuh kehinaan, terkutuk di atas tiang salib. Jangan samakan antara di dunia dengan di surga. Yesus lagi di dunia, dia membawa nonot. Pelampiasan daripada spermanya itu tentu berdasarkan kemanusiaannya. Yesus 100% manusia. Jangan kau karena ketakutan ditanya, maka kau menghujat. Saya menghujat. Saya tanya, Yesus melampiaskan spermanya dengan cara apa? Sekarang aku jawab. Yesus berasal dari surga. Surga tidak berbicara tentang selangkangan. Tapi faktanya Yesus makan, Yesus minum. Berarti dia punya sperma. Pertanyaan saya, bagaimana cara dia melampiaskan spermanya? Oke, aku jawab. Yesus tidak melampiaskan sperma karena dari mana Anda tahu?
Karena dia berasal dari surga. Surga Tidak ada tertulis di dalam Bible dia tidak melampiaskan spermanya. Mana tulisannya? Mana tertulis? Tertulis di mana di Bible Yesus tidak melampiaskan sperma? Bilang saja kau takut ditanya. Aku udah menjawab dari saya berikan kamu kesempatan bertanya 1000 pertanyaan. Yang penting kamu buktikan Tuhanmu melampiaskan spermanya dengan cara apa? Sederhana kan? Oke, sekarang aku jawab. Melampiaskan hawa nafsunya sebagai laki-laki, apakah Yesus melampiaskan itu dengan menyalurkan spermanya? Itu pertanyaanmu kan? Betul. Oke, sekarang aku jawab. Yesus tidak melampiaskan hawa nafsunya. Di mana tertulis? Selangkangan. Di mana tertulis? Dia berasal dari surga. Di mana tertulis itu? Kalau dia berasal dari surga, kenapa dia netek? Takut. Bilang aja kenapa dia netek? Kenapa dia netek? Kenapa dia netek? Kalau itu alasannya, kenapa dia netek? Netek itu bukan berbicara hawa nafsu. Lah, nafsu itu karena dia haus, dia lapar. Karena dia haus, dia lapar. Karena dia haus, dia lapar, dia netek. Berarti dia punya nafsu. Di pikiranmu jangan cuma selangkangan saja. Benarlah kau penghujat. Ini bukan berbicara mengenai selangkangan. Ini berbicara fakta. Tidak. Sperma itu selangkangan tidak? Yesus punya selangkangan tidak? Yesus punya selangkangan tidak? Yesus punya nonot tidak? Jawab dulu. Yesus punya nonot atau tidak? Balik lagi. Yesus punya nonot atau tidak? Balik lagi. Boleh aku bertanya tentang Islam? Yo. Kamu boleh bertanya, tapi lu jawab dulu pertanyaan saya ini dengan tepat. Yesus melampiaskan nonotnya dengan cara apa? Oke, aku jawab. Yesus jawab. tidak melampiaskan hawa nafsu. Kenapa? Karena dia berasal dari surga. Tapi surga kenapa dia melampiaskan nafsu laparnya? Dia netek. Sikar pidol ini memang penghujat. Mulai ngamuk. Yesus netek. Lukas 27 nomor 11. Kenapa dia netek? Karena dia melampiaskan nafsu laparnya. Oke, sekarang ketika dia makan, ketika dia minum, ada sperma dalam tubuhnya. Dia lampiaskan nafsu spermanya dengan cara apa? Penghujat, enggak ada ilmu di dalam. Memang tidak ada kawan-kawan ilmu pengetahuan dari si Jumaid. Memang dia benar-benar penghujat. Aku sudah menjawab berulang kali kan. Yesus tidak berbicara tentang selangkangan. Karena Yesus berasal dari surga. Surga itu kurs. Memang dia penghujat. Ya benar, aku tendang dia. Memang dia penghujat kawan-kawan. Untuk itulah aku serahkan dia ke tangan iblis. Memang benar-benar penghujat. Sudah aku bilang tadi, Yesus berasal dari surga. Surga tidak berbicara tentang selangkangan. Memang dia benar-benar penghujat. Hanya untuk ketakutan ditanya. Ketika aku mengatakan orang Islam mencium batu hitam untuk menghapus dosa, ada